Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adeon. Untuk video kali ini saya akan mereview sebuah smartphone yang mungkin sudah familiar di hadapan kita semuanya. Inilah dia, Xiaomi Redmi 4X. Ini dia. Udah berapa tahun ya handphone ini sejak pertama kali dibeli. Mari kita cek di sini di dalam boxnya. Kapan pertama Ana beli handphone Xiaomi Redmi 4X, yang kebetulan waktu itu pas lagi booming-boomingnya merek Xiaomi ya. Yuk sama-sama mari kita cek, buka boxnya dulu. Kapan pertama kali Ana beli ini? Waktu itu free kartu Tri ya dalam pembeliannya waktu ini. Dan ini Ana beli waktu itu karena sulit di kota Ana. Jadi pas waktu itu beli yang garansi distributor ya. Nanyain yang resmi sulit, nggak ada, hampir nggak ada. Ini garansi platinum ya. Dan kebetulan sebetulnya yang Ana udah Ana jual ya. Ini yang handphone ibu Ana review aja dulu. Karena kangen banget dengan handphone ini. Bagaimana dengan kalian yang masih pegang handphone Redmi 4X ini? Apakah masih mulus, lancar, dan bagus? Pertama kali Ana beli ini bisa dilihat tanggalnya 20/04/2017 ya. Dan harganya waktu itu Ana beli 1.600.000 yang RAM 2/16 ya. Dan ini pembelian kedua tanggal, bisa dilihat tanggal 25 bulan 7 2017. Nah inilah handphone Redmi 4X yang RAM 2GB. Waduh, ininya masih terpasang ya. SIM ejectornya masih terpasang di sini. Untuk kepala chargernya masih aman, tapi untuk kabel USB-nya sudah rusak ya. Jadi diganti dengan kabel USB yang non official. Kita rapikan dulu. Simpan dulu boxnya. Kita simpan sini aja dulu ya, sambil mengenang memori tentang handphone Xiaomi Redmi 4X. Mari sama-sama kita lihat unitnya. Nyalakan dulu handphone Redmi 4X-nya. Prosesor yang digunakan Xiaomi Redmi 4X memakai Qualcomm Snapdragon 435. Terus pas pertama rilis OS-nya masih Android Marshmallow ya. Terus upgrade ke Nougat. Mari sama-sama kita lihat tentang ponsel. Sini akan didekatkan nama perangkat Redmi 4X, versi Android 7.1.2 N2G 47H. Tingkat keamanan tahun 2018 ya terakhir. Versi MIUI nya
ada di versi global 11.0.2 stabil ya. Yang bawahnya 11.0.2.0 NAMMIXM. CPU-nya octa-core maksimal 1,4 GHz, RAM 2 GB, penyimpanan internal 16 GB. Ini tentang ponsel Redmi 4X. Selama pemakaian handphone ini, kebetulan qadarullah handphone ini sudah yang pertama diganti baterainya ya, karena pemakaian orang tua belum bisa sepaham anak ya, jadi wajar saja ini udah kena baterainya, dan anak ganti dengan baterai Xiaomi Redmi 3 Pro ya. Dan alhamdulillah baterainya masih awet sampai sekarang. Untuk spesifikasi lengkapnya tentang handphone Redmi 4X di sini ya. Oke. Ini juga di handphone ini sudah kena apa namanya ya, LCD-nya itu udah bintik di pinggirnya ini udah hijau-hijau. Kalau bisa kelihatan nggak ya, ini hijau ya, akibat dari brightness yang selalu dinyalakan mentok ke sini sampai mentok ke atas ini. Jadi ini sangat berpengaruh sekali ketika brightness di atas, maka lihatlah sendiri LCD yang akan jadi korban ya. Jadi tolong untuk yang ingin handphonenya awet dan bisa bertahun-tahun, dinonaktifkan kecerahan layar otomatisnya ya. Karena ini sangat berpengaruh sekali, mengganggu setiap dalam keadaan akan menyesuaikan diri, maka otomatis LCD yang dipaksa untuk bekerja keras ya. Bagaimana menurut kalian dengan handphone Xiaomi Redmi 4X ini? Karena jujur aja, Ana sebagai beberapa admin grup di handphone Xiaomi sampai sekarang, mungkin dalam beberapa tahun ini Ana udah pasif ya, tidak aktif, dan ini juga sedikit-sedikit kembali mengulang memori atau ilmu pengetahuan tentang handphone lagi ya, karena sudah lama, setahun lebih lah, bahkan lebih kayaknya ya, 2017 masih pegang admin grup, masih aktif sampai 2018 itu masih aktif tapi pasif ya di grup handphonenya. Udah mulai pasif dan jarang-jarang nongol ngasih pencerahan atau ngasih solusi buat para user grup Xiaomi ya. Ana juga pernah pegang grup-grup Xiaomi Redmi 4X, pernah juga ditawarin Xiaomi Redmi 5 Plus, Redmi Note 5, dan Ana ngundurin diri ya, karena memang Ana ingin kesibukan di dunia nyata ya. Terlalu sibuk jam terbangnya, karena hampir setiap hari tidak lepas dari handphone ya. Itulah lika-liku Ana selama menjadi admin di grup Xiaomi
yang pernah Ana pegang ya. Dan Ana sekarang hanya akan mereview saja kenangan handphone Xiaomi Redmi 4X ya. Kembali lagi kita ke unitnya ini ya. Kita cek ya. Dari segi kemulusan handphonenya ini, wah ini kayaknya jarang dibersihan ya sama orang tua saya. Ini masih nempel, Masya Allah ya. Ini gak pernah dibuka dari pertama beli sampai sekarang ya. Tahun 2017, sekarang udah tahun 2020. Dan ini masih nempel asli ya. Untuk tingkat kemulusan handphone ini sungguh luar biasa. Ini sangat layak untuk tetap dipakai ya. Walaupun memang kondisinya kena burn in kali ya. Shadow apa burn in sih namanya kalau LCD yang pinggir-pinggir ini? Kayaknya burn in ya. Jadi ini udah nyoba dikalibrasi dengan cara yang anak ketahui, yang anak kuasai, tanpa manual dengan bantuan aplikasi. Kalau yang masih normal, maksudnya burn in-nya, pinggirannya masih jejaknya sedikit, itu biasanya bisa sehat kembali, bisa kambuh kembali apabila pemakaiannya jorok ya. Jorok dalam artian di sini yang tadi saya sebutin, yaitu apabila kalian memakai handphone ini dengan berlebihan ya. Contohnya yang tadi brightness-nya dengan di-overkan atau di-fullkan ke atas sini ya. Ini sangat berpengaruh sekali kepada LCD ya. Karena harus terus-terusan memaksa ekstra keras bekerja dari normalnya ya. Untuk pengecasan ini masih di atas 3 jam ya. Lama sebetulnya ya. Karena ini baterainya 4100 mAh. Jadi tergolong lama. Sudah support fast charging, cuman dukungan dari chargernya itu belum support, jadi harus diganti casannya yang support dengan fast charging ya. Ini bodinya, materialnya bukan plastik, bahan material. Terus layarnya melengkung 2,5 dimensi ya. Ini masih bagus sekali ya. Masih mulus. Tidak ada goresan sedikit pun kalau nggak salah ini ya. Anda perhatiin ini mulus sekali ya. Yang ini lubang speaker, yang ini port USB-nya. Yang ini jack audio, yang ini iBlaster ya, atau apa ya, ini buat remote ya. Ini ada fingerprint di belakang, terus ini kamera ya. Kameranya tuh, aduh lupa ya, 13 megapiksel, kalau yang depannya 5 megapiksel kalau nggak salah ya. Coba deh, nanti dicek di sini ya. Kenapa Ana lupa ya? Padahal Ana admin Santoni ya, atau Redmi 4X. Mungkin kalian juga kenal dengan Ana ya, yang udah biasa sering dari dulu. Pertama kali membuat grup 2017, setahun mungkin ya, Ana bimbing user Xiaomi hampir rata-rata. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya pada sehat ya. Dukung terus ya channel ini supaya bisa berkembang dan supaya bisa lebih baik lagi
dalam mereview, unboxing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke teman-teman, untuk room non official ini banyak sekali ya di tipe Redmi 4X ini, dan tipe-tipe yang lainnya juga banyak yang room non official. Mungkin kalian para operator mengerti ya. Selalu mungkin biasanya kalau operator ini biasanya cenderung pengen dioprek handphonenya, jadi ingin selalu berubah-ubah atau berpindah-pindah room dari satu room ke room yang lain. Karena anak sendiri seorang operator dulunya ya, jadi anak paham sekali bagaimana rasanya ingin meningkatkan performa lebih dari biasanya atau dari kapasitas yang disediakan dari sebuah tipe handphone ini ya. Jadi kalau jujur aja semenjak pegang Santoni, tidak ngoprek lagi alias tidak merubah-rubah ke room non official atau custom room ya. Yang jelas selalu stay di room official, baik global beta atau global stabil. Dan sekarang karena global beta itu sudah tidak ada, jadi yang ada itu room global stabil saja. Nah itulah beberapa yang ketahui sekarang tentang Xiaomi ya. Jadi sekarang tidak ada room global stabil, dan dulu pertama kali pas menemukan bagaimana cara berpindah-pindah dari satu room global stabil ke room global beta ya, dan naik atau turun versi ya. Jadi ingat ya, ketika waktu itu pengalaman sampai pernah dikucilkan juga di grup handphone Xiaomi Redmi 4X ya. Juga masih ingat waktu itu, dan akhirnya membuat grup sendiri bersama teman-teman, dan langsung diangkat jadi admin. Maka dari itu tidak pelit dengan ilmu, dan selalu mencoba untuk memberikan ilmu apapun yang berkaitan dengan handphone, apapun yang berkaitan dengan produk yang sedang pegang, kasih ilmunya. Terutama selalu mencoba lebih dulu untuk mempraktekkan dengan risikonya yang sangat tinggi, yaitu mati total ya handphonenya, atau bisa break, atau bisa rusak ya handphonenya. Selalu mempraktekkan, yaitu mencoba mempindah-pindah room dari room versi global dari yang terbawah, dan kebetulan dari roomnya Cina. Jadi belajar sendiri, bertanya ke grup Xiaomi, tidak dapat jawaban, dan akhirnya memberanikan diri untuk ngoprek lagi tanpa bantuan PC. Jadi ngoprek sendiri, download sendiri, dan alhamdulillah dengan kesabaran dan ketekunan akhirnya bisa pindah ke room global stabil ya. Itu pengalaman di handphone Santoni ini atau Redmi 4X ini. Dan akhirnya memberanikan diri lagi setelah mendapatkan ilmu itu, mencoba untuk pindah-pindah room dari satu room, dari naik versi, setelah naik versi turun versi lagi. Dulu itu sangat mudah sekali ya untuk naik versi dari versi sebelumnya ke naik ke atas, atau turun downgrade ke bawah itu bisa. Namun untuk sekarang harus memakai bantuan recovery mode atau yang sering dipakai di Xiaomi, yaitu TWRV ya, recovery modenya. Jadi kalau dulu itu bisa pindah misalnya dari global stabil ke global beta ya. Praktekin selalu seperti itu. Ketika udah bosen di room global stabil, baru pindah ke room global beta. Ketika ada yang baru di room
global stabil, maka Anda loncat kembali ke global. Dan selalu seperti itu, bahkan hampir selalu seperti itu Anda coba. Dan tanpa henti untuk kalian yang sudah bersama Ana, mungkin kalian tahu bagaimana Ana selalu memprioritaskan kalian semua ya, user Xiaomi ya, terutama Redmi 4X Santoni ini ya. Mungkin kalau untuk di grup-grup WA, karena mungkin prioritasnya beda, dan Ana bukan tidak mau, karena memang udah pensiun dalam hal mengoprek handphone ya. Mudah-mudahan ini jadikan pengalaman saja, jadikan ilmu buat kalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bukan berarti Ana mau nyombongkan diri, karena memang semua ini ada prosesnya. Karena memegang grup handphone itu, Ana admin grup itu mulai dari 2015 ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke tentang review selanjutnya tentang Redmi 4X ini ya. Oke, kembali lagi, ini casing bawaannya ya, soft case-nya. Ini udah beberapa kali Ana bersihin ya. Ini udah menguning ya. Untuk kameranya kita tes aja ya. Kameranya kita tes aja. Pakai bunga aja ya sekarang ya. Kita cek pakai bunga. Nah, ini ya. Kamera kita coba fokuskan ya. Ini hasil kameranya. Yang tanpa ini ya. Kita coba lagi tes. Ini ya, mungkin pakai lampu. Hidupkan lampunya. Kita bunganya fokuskan. Nah, ini yang hasil pakai lampu ya. Ini mode HDR-nya, kita coba fokuskan dulu HDR-nya. Sulit banget ya pakai fokusnya ya. Oh, tuh nggak dapat ya hasilnya kalau masalah belum. Kita coba sekali lagi fokus. Cari fokusnya agak sulit, handphone. Dapatkah? Nah, ini hasilnya mode HDR-nya ya. Kalau untuk main game-game seperti Mobile Legends dan yang lainnya, insya Allah masih mampu ya. Tapi untuk game-game yang seperti PUBG anak kurang ini ya, kurang gak suka main game ya, jujur ya, jadi kurang tahu perkembangan di game-game zaman sekarang ya, yang mungkin anak pemakaiannya game-game ringan aja, yang seperti ada di Hago biasa, kadang-kadang saja ya, kalau ingat ya main game, kalau nggak ingat ya nggak main game, kadang-kadang anak hapus, jadi udah jarang main game ya. Oke, kita rapikan dulu ininya, kembalikan lagi ke asalnya. Bagaimana menurut kalian yang masih memegang handphone Xiaomi Redmi 4X ini? Yuk berbagi sama-sama, komen saja apa
apa yang selama ini kalian rasakan dan pengalaman apa aja yang sudah Anda lewati bersama handphone Xiaomi Redmi 4X atau Santoni ini. Inilah handphone yang penuh dengan kenang-kenangan yang menurut Ana sampai sekarang masih berkenang di hati, dan kadang-kadang ingin sekali meminang handphone ini lagi dengan ukuran yang 5 inch, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini pas di dalam untuk digenggam ya oleh tangan, satu tangan ini pas sekali digenggam itu ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang kalau masih beredar produk handphone ini, kemungkinan produknya ya Reporbus ya, kemungkinan ya. Mungkin ada yang jual dan yang masih garansi resmi ya. Karena ini setahu Ana yang RAM 2, ada yang RAM 3, 2 dan 3 ya kalau nggak salah yang resminya. Yang 4 itu kalau nggak salah resmi apa enggak sih? Kalau nggak salah nggak resmi ya, yang 4 GB. Ada kalau nggak salah. Apa lagi? Kita nanti cek aja ya di sini ya, apakah benar ada atau tidaknya tentang yang RAM 4/64 atau 4/32 ya. Ana lupa lagi. Oke, teman-teman semuanya. Salam buat Mi Fan ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe dulu ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share apabila kalian suka dengan video ini, apabila kalian suka dengan channel ini. Kalau nggak suka, abaikan saja ya. Oke, jangan lupa bahagia dan bersyukurlah dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.